Shalom, saudara, selamat pagi. Bersyukur buat hari ini. Sebelum melakukan aktivitas kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan kita sudah sampai di dalam 1 Raja-Raja pasal 15 sampai 17. Kita akan merenungkan di dalam 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 11 sampai 15 yang berbunyi demikian. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Maaka, neneknya, dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Amin. Saudara, sejak kerajaan pecah menjadi dua bagian, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan, kita bisa melihat di pasal-pasal sebelumnya, maka ada dua ciri khas dari setiap raja. Yang pertama, raja-raja Israel itu, saudara, terkenal sangat jahat. Kenapa disebut jahat? Karena Alkitab berulang kali mengatakan raja ini selalu mendirikan patung dan menyembah berhala-berhala. Lalu kalau kita lihat yang kedua, raja-raja Yehuda itu terkenal baik, bahkan dikatakan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, hari ini kita melihat seorang raja Yehuda yang bernama Asa. Tadi firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-12, ketika dia memerintah, maka dia melakukan atau menjauhkan berhala-berhala itu. Nah, saudara, apakah artinya berhala menyembah selain Tuhan, menyembah selain Allah, itu sudah menjadi berhala. Jadi kita bisa melihat Asa menjauhkan semuanya itu. Nah, apakah berhala pada masa kini? Ada orang yang memberhalakan materi, harta benda, kekayaan. Ada juga orang yang memberhalakan hobi, kesenangannya, saudara, melebihi dari yang lain. Ada orang yang mengutamakan pekerjaannya lebih daripada yang lain. Bahkan, saudara, tradisi, budaya, nenek moyangnya itu juga merupakan berhala dan ada orang-orang yang sangat sulit untuk meninggalkan itu. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan harus memilih. Menjauhkan berhala, meniadakan berhala sama sekali, atau kita tetap di sana dan akhirnya mengambil keputusan untuk memilih Tuhan. Nah, bagian yang kedua di ayat 14 yang kita baca tadi, Asa dikatakan berpaut hatinya kepada Tuhan sepanjang umurnya. Ini yang luar biasa, saudara. Berhala sudah dijauhkan, lalu yang kedua, hatinya berpaut kepada Tuhan sepanjang hidupnya. Nah, di dalam terjemahan literal dikatakan apa? Mezbah-mezbah tempat pemujaan tidak disingkirkan. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa, saudara? Satu sisi hatinya melekat kepada Tuhan, tapi sisi yang lain, yang namanya berhala, masih ada, belum disingkirkan. Jadi kalau kita merenungkan di sini, Raja Asa itu masih memiliki sikap kompromi. Satu sisi menyembah kepada Allah yang hidup, Tuhan pencipta, tapi sisi yang lain masih ada penyembah berhala di hidupnya. Nah, saudara, kita mungkin mendapati juga ada orang Kristen yang hari Minggu pergi ke gereja, tapi hari lain pergi ke tempat pemujaan-pemujaan yang lain. Nah, itu berarti sikap berkompromi. Nah, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, jangan berkompromi. Harus tegas, kita harus memilih. Memilih Tuhan atau memilih berhala-berhala. Dan ingat sepanjang sejarah di dalam perjanjian lama khususnya, penyembahan berhala merupakan dosa yang sangat mengerikan dan hukumannya adalah kematian. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita boleh mengingat kalau saya dan saudara sudah percaya kepada Kristus, kita percaya kepada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang hidup, saudara, maka kita harus tetap hati kita berpaut kepadanya. Tetap memilih Tuhan
dan meninggalkan berhala-berhala di dalam hidup kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas.